Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan Yang Maha Esa, puji Rasul yang rahmat bagi alam semesta, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen motivasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Darul Maulana, NIM 223319, mahasiswa Universitas Primagraha. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Yang terhormat yakni Ibu dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rakamania Soer Jatmaja MM sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen motivasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai psikologi organisasi. Di sini ada rekan-rekan saya, ada teman-teman saya yang mungkin akan memaparkan materi-materi yang akan mereka sampaikan. Di sini yang pertama itu ada Kak Anis, dan yang kedua itu ada Kak Nisa Amalia, ketiga ada Bang Sagap Wirayuda, dan kelima ada Kak Rahmalia, dan keenam ada Bang David. Atau kelima ya, ada Kak David. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja untuk sesi diskusi atau materi ini. Untuk Kak Anis, waktu dan layar saya persilahkan Kak Anis. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama di sini ada psikologi organisasi. Secara etimologis, istilah psikologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu fisik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau secara sederhana disebut sebagai ilmu jiwa. Nah, psikologi industri dan organisasi merupakan cabang ilmu psikologi yang diterapkan dalam konteks dunia kerja. Istilah ini berasal dari industrial and organizational psikologi. Secara lebih luas, istilah industri tidak hanya merajuk pada sektor manufaktur, tetapi juga mencakup berbagai jenis perusahaan atau lembaga tempat individu bekerja. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Anis yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Nisa Amalia. Kepada Kak Nisa, waktu dan layar saya persilahkan Kak Nisa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek dan tujuan utama dari psikologi organisasi. Psikologi organisasi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membantu organisasi memahami serta mengukur perilaku individu maupun kelompok di tempat kerja. Yang pertama yaitu ada motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan elemen kunci dalam psikologi organisasi karena dapat mempengaruhi dorongan internal maupun eksternal individu untuk mencapai target dan tujuan organisasi. Yang kedua ada kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada komunikasi organisasi. Komunikasi adalah fondasi utama dalam organisasi dan dalam psikologi organisasi ini penting karena mempengaruhi persepsi, emosi, dan perilaku individu serta kelompok. Yang keempat ada dinamika kelompok atau grup dinamik. Dinamika kelompok mempelajari interaksi sosial dalam tim dan dalam
psikologi organisasi ini penting karena sebagian besar pekerjaan dilakukan secara kolektif. Yang kelima ada kepuasan kerja dan kesejahteraan psikologis, merupakan kondisi emosional positif yang muncul ketika individu menilai pekerjaannya secara menyenangkan dan bermakna. Yang keenam ada perilaku organisasi atau organisational citizenship behavior, merujuk pada perilaku sukarela yang tidak secara langsung diberi imbalan tetapi membantu keberhasilan organisasi. Yang ketujuh yaitu ada pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan atau training dan development. Pelatihan dan pengembangan adalah investasi dalam pertumbuhan karyawan dan dalam psikologi organisasi ini penting karena dapat meningkatkan kompetensi, motivasi intrinsik, dan adaptasi terhadap perubahan. Yang terakhir yaitu performance management feedback. Manajemen kinerja dan feedback adalah proses evaluasi berkelanjutan dan dalam psikologi organisasi ini penting karena memberikan arah, motivasi, dan kesempatan perbaikan. Sekian dari saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Kak Nisa Amalia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Kak Sagap. Kepada Kak Sagap, waktu dan layar saya persilahkan Kak Sagap. Silahkan Kak Sagap. Baik, terima kasih moderator. Yaitu ada tujuan utama dari psikologi organisasi. Yang pertama ada memahami dan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja. Yang kedua ada mendorong kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Yang keempat ada mengembangkan praktik sumber daya manusia berbasis bukti. Ada juga manfaat psikologi organisasi dalam mengelola Ada juga manfaat psikologi organisasi dalam mengelola motivasi kerja karyawan dan meningkatkan kinerja. Yang pertama, peningkatan kinerja melalui motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi yang efektif berdasarkan kompetensi psikologis. Yang ketiga, pengembangan karyawan melalui pelatihan berbasis psikologi. Yang keempat, peningkatan komunikasi dan kolaborasi untuk motivasi tim. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan psikologi karyawan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Sagap yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Aisatur Rahmalia. Kepada Kak Aisa, waktu dan layar saya persilahkan Kak Aisa. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang contoh penerapan psikologi organisasi di perusahaan. Di sini yang pertama ada seleksi dan penempatan karyawan. Jadi seleksi dan penempatan karyawan ini merupakan tahap awal penerapan psikologi organisasi yang sangat penting, di mana prinsip psikologis organisasi ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara karakteristik individu dengan tuntutan pekerjaan dan budaya organisasi, yaitu person job fit dan person organization fit. Jadi dalam praktiknya, banyak perusahaan ini menggunakan alat tes psikologis seperti tes kepribadian, tes kemampuan kognitif, tes integritas, serta wawancara berbasis kompetensi untuk menilai potensi dan kecocokan calon karyawan. Yang kedua ini ada pelatihan dan pengembangan karyawan termasuk kepemimpinan.
Jadi psikologi organisasi ini juga diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan training dan pengembangan karir, yaitu development. Jadi tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis saja, tetapi juga untuk mengembangkan soft skill, kepemimpinan, dan juga kesejahteraan psikologis. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja dan sistem penghargaan. Jadi evaluasi kinerja ini atau performance appraisal adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana sih karyawan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi. Sedangkan sistem penghargaan atau reward system ini merupakan upaya organisasi memberikan apresiasi kepada karyawannya atas kontribusi dan hasil kerja mereka itu berupa penghargaan finansial maupun non-finansial. Dan yang keempat itu ada manajemen konflik dan kerja tim. Jadi, psikologi organisasi juga membantu perusahaan ini mengelola konflik antar karyawan dan juga meningkatkan efektivitas tim kerja. Jadi, konflik di tempat kerja ini tidak dapat dihindari, namun bila dikelola dengan baik dapat menjadi sumber inovasi dan juga pembelajaran. Jadi, psikologi organisasi ini juga mengajarkan berbagai pendekatan resolusi konflik seperti mediasi, negosiasi, komunikasi asertif, dan juga peningkatkan empati antar individu. Selain itu juga, dinamika kelompok menjelaskan bagaimana sih peran norma dan juga koherensi mempengaruhi efektivitas tim kerja. Mungkin begitu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Mungkin materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak David. Pada Kak David, waktu dan layar saya persilahkan, Kak David. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam alat psikologi organisasi dan contohnya. Yang pertama ada tes kepribadian, contohnya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, dan poin yang kedua ada Big Five Personality Test. Terus yang kedua ada tes kemampuan kognitif atau Cognitive Ability Test. Contohnya tes kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya tes analisis kasus dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya penalaran logis atau logical reasoning test. Dan yang terakhir tes minat dan motivasi atau interest and motivation test. Contohnya strong interest inventory atau SIL. Dan motivational appraisal of personal potential. Dan yang terakhir ada work preference inventory atau WPI. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Kak David karena telah menyampaikan materinya, dan mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 4 mata kuliah manajemen motivasi. Semoga daripada pemaparan materi-materi yang kita sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman ataupun rekan-rekan. Mungkin sekian dari kita dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup daripada presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Boleh digeser dulu. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu psikologi. Psikologi organisasi mempelajari perilaku manusia dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan karyawan. Tujuannya atau tujuan utamanya adalah membantu perusahaan meningkatkan kinerja, produktivitas dan kesejahteraan mental karyawan melalui penerapan prinsip psikologis dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi dengan demikian, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif dan harmonis, serta mencapai keberlangsungan dan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.
Sekian dari saya Darul Maulana pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.